Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, buka zikir petang. Sudah hafal apa belum? Mau ujian apa diulang lagi? Allah. Buka nomor 3. Berarti pertemuan berikut baru tak tes nanti ya. Saya tuntun. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil laylah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhil laylah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Terus nomor 4. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Nomor 5. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus nomor 6. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan
abduka wa rasuluk. Itu dibaca 4 kali. Nomor 7, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an uktala min tahti. Terus nomor 8, Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. 3 kali. Terus nomor 10, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Nomor 11, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Nah, yang terakhir lihat langsung 14, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik, itu zikir petang 14. Wis tak kurangi tadi, wis tak diskon. Nanti ada ujian berikutnya insyaallah. Buka 50 doa. Ada yang belum dapat? Tadi di bawah enggak? Coba. Nanti terakhir aja. Enggak ada yang bawa lagi, ada bawa tambah lagi. Yang belum dapat 50 doa. Waduh. Pasti orang mangkat wingi ya. Oh, wingi itu Sabtu ini sih soalnya ya. Sabtu
Wage, bukan jadwal rutin. Ya, ora masalah. Dimaafkan. Yang belum dapat buletin dulu, buletin. Di mana? 52. 52-nya nanti terakhir aja ya, pas pulang Ji yang belum dapat Ji. Buka, kemarin sudah hafal sampai doa nomor berapa? 2 ya, kita ulang. Doa nomor 1 dibuka. Doa sapu jagat. Gak apa? Nanti terakhir ya. Ambil buletin saya 1. Ayo sesarengan. Kula tuntun Ji. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus doa nomor 2. Doa minta perlindungan saking syirik. Karena syirik itu dosa besar yang paling besar. Syirik itu lebih parah daripada selingkuh. Syirik itu lebih parah daripada bunuh orang. Syirik lebih parah daripada meninggalkan sholat. Syirik lebih parah daripada merampok. Syirik itu dosa yang paling besar, luar biasa. Lihat, kula tonton. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kalau ulang, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Buka doa nomor 3. Doanya panjang, nggak bisa diringkas doanya, ya memang panjang. Doa itu nggak mesti pendek-pendek juga, ada yang panjang. Pokoknya mugi-mugi hafal doa ini. Doa berlindung dari kesesatan dan supaya tawakal penuh kepada Allah. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyu alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Lihat artinya di belakang. Diikuti, ya Allah, aku berserah diri kepadamu
Aku beriman kepadamu. Aku bertawakal kepadamu. Aku bertobat kepadamu. Dan aku mengadukan urusanku kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaan-Mu. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Engkau dari segala hal yang bisa menyesatkanku. Engkau maha hidup dan tidak mati, sedangkan jin dan manusia pasti mati. Baik. Tambah lagi apa cukup? Oh ya tambah, terserah. Dan oke gitu aneh. Masalah kita kan banyak ya tak? Nah, masalahnya kan problem hidup itu kan banyak sekali. Ini kesesatan, kita berlindung dari kesesatan. Sekarang supaya rajin bersyukur. Supaya rajin bersyukur, nerimo handul. Doa nomor sekawan dibuka. Diikuti. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya lihat, ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, bersyukur dan beribadah yang baik kepadamu. Nah, doa nomor 4 ini kandungannya 3 nggih. Suruh rajin berzikir, rajin bersyukur, kemudian yang ketiga beribadah kepada Allah. Mugi-mugi jadi orang yang rajin berzikir, bersyukur dan ibadah. Enggak mikir dunia terus. Orang mikir sawannya terus loh. Orang mikir pakan terus. Orang mikir sapi terus. Ada waktu ibadah ya ibadah, ada waktu ngaji ya ngaji. Ini malah nanti mangkat ngaji malah mikir sapine meneh. Wis dinepakan apa urung ya iki ya. Yo ngaji ya waktune ngaji yo ngaji. Ya, terus sapine wis dinepakan urung iki, Bu? Pon. Oh, wis disiapke berarti wis arek ngaji. Baik, kita lanjut buletin surat An-Nur ayat 43 45. Ada yang belum dapat buletin? Sampun. Mas coba lihat itu tuh. Coba ngacing yang belum dapat. Ngacung. Ada sisa nggak buletin tadi? Rika. Ranting ke depan, Bu. Allah menciptakan hujan, menggantikan malam dan siang, menciptakan berbagai hewan. Dibaca, Allah Ta'ala berfirman. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yajzi sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samaa'i min
الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Tidaklah kamu lihat bahwa Allah mengarah awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Taib, membicarakan tentang hujan kemarin sudah kita singgung. Lalu nanti tentang pergantian malam dan siang. Nanti ganti malam beralih siang, berarti dingin, beralih panas, panas beralih dingin lagi. Berganti hari demi hari seperti itu Allah ngatur. Terus disebutkan nanti tentang hewan yang Allah itu ciptakan. Baik, sekarang kita lihat turunnya hujan. Dibaca penjelasan ayat. Penjelasan ayat turunnya hujan. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata dalam tafsirnya, tidakkah engkau menyaksikan dengan penglihatanmu bagaimanakah besarnya kuasa Allah, di mana awan diarak dan itu secara terpisah-pisah, lalu disatukan kembali, akhirnya menjadi bertindih-tindih hingga seperti gunung. Kemudian terlihat hujan keluar dari celah-celahnya berupa hujan yang lebat. Hujan itu keluar tetes demi tetes secara terpisah. Hujan itu membawa manfaat tanpa memberikan mudarat. Hujan itu mengisi sungai kecil, lalu sungai besar hingga memenuhi lembah. Hujan tersebut membuat tanah jadi subur dengan berbagai tanaman yang indah. Kadang Allah menurunkan butiran es yang sifatnya bisa merusak apa yang menimpa. Hujan itu turun tergantung kehendak Allah, dan Allah bisa jauhkan dari yang lainnya. Akhirnya ada kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Nah, lihat awal di sini sebutkan tentang proses hujan itu terbentuk. Awalnya di sini Allah katakan kita disuruh lihat. Kalau kita perhatikan supaya mendapatkan manfaat saking Quran, 3 indera harus berfungsi. Atau 3 alat dalam tubuh kita ini harus berfungsi, baru nanti bisa mempelajari Al-Quran dan juga hal-hal di sekitar kita dengan baik. Ini disebutkan dalam firman Allah dalam surat Qaf. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya ini adalah pelajaran bagi orang yang punya hati. Orang yang punya hati, aw alqas sam'a, yang pasang telinga, wa huwa syahid, dan menyaksikan. Berarti 3 berfungsi harus di sini ya.
Satu berarti hatinya, dua itu pendengarannya, ya pendengaran, yang ketiga matanya. Maka kalau ngaji tiga ini harus hadir, Bu. Hatinya nggak hadir, pikirnya mikir sapi, ya nggak bisa ngaji. Atau hatinya hadir, matanya nggak hadir, matanya ngantuk. Niki ngantuk mboten niki. Ngantuk kepalanya turun. Wah, Ustadz ngomong apa meneh? Terus turun naik. Gua tak tegur iki ngantuk iki. Atau hadir terus di situ lihat namun nggak dengar, ngobrol kanan kiri. Nanya teman ngajine, piye kabarmu? Tanya sapine, tanya utange, macam-macam ditanya. Sesuk kowe rewang apa ora? Mbok ki aku mangkat apa ora ya sesuk ya. Ngobrolnya bukan ngobrol ngaji. Ora disimak. Maka kalau mau fungsi tadi nasihat mau berfungsi, apa yang harus jalan tadi tiga nje? Apa tadi? Hati, pendengaran, penglihatan. Tiga harus ada. Maka kalau ini lagi bicara hujan kan dilihat, iya toh? Awan. Nah, itu nanti mata yang berfungsi situ. Pendengaran itu nanti, ya. Lihat dulu. Oh, ini hujan ya. Saya mau narik pelajaran apa? Berarti mata saya lagi berfungsi penglihatan. Maka di sini disebutkan, nah, hujan itu awalnya saking awan. Nah, awannya itu nanti ada yang terpisah, kemudian nanti makin gelap-gelap, nanti bisa berkumpul jadi satu, bertindih-tindih-tindih, akhirnya jadi seperti gunung, makin hitam, nanti kemudian hujan tuh turun lewat celah-celah awan. Siapa yang takdirkan hujan itu turun? Siapa? Allah. Boleh nggak kalau hujan turun kita protes? Hujan meneh, aku iki arek mangkat ngaji iki malah udan. Boleh nggak? Nggak boleh. Yang ngatur Allah. Dikatakan dalam ayat tadi, itu prosesnya itu. Turun dari celah-celah awan, fayusibu bihi may yasha wa yasrifuhu amman yasha. Terserah Allah. Allah mau turunkan hujan di sini, di pelayan hujan, nah di Ponjong enggak. Kadang kan gitu toh. Di pelayan hujan, warak enggak. Pernah toh lihat kayak gitu toh? Bahkan bukan beda kecamatan, satu desa. Ngau sini hujan, nah yang desa sebelahnya enggak. Siapa yang ngatur? Allah. Wah, nggak bisa protes itu. Wah, kok bisa desa sebelah kok di sini kok enggak? Terserah Allah. Di pelayan hujan, pas ini berbatasan palian. Wah, palian orang hujan, gurintik. Yang ini deres warak banjir. Padahal cuma bersebelahan loh, palian di situ selatan. Yang hujan sini, terserah Allah. Allah yang ngatur. Kadang malah Gunung Kidul nggak hujan blas, nggak ada hujan sama sekali, Bantul banjir. Sini nggak hujan sama sekali. Terserah Allah, Allah yang ngatur. Turunkan di sini, yang ini nggak diturunkan, atau yang di sini turunkan, yang di sana itu dibiarkan hujan nggak turun. Itu tergantung Allah. Allah mau bagaimana, terserah Allah. Terus dibicarakan di sini ya kadusana barki yadhabu bil absar. Situ ada muncul kilatan. Kemarin kita sudah sebut kilat itu malaikat yang lagi menggerakkan awan. Awannya gerak. Itu kilat itu. Bergesek satu dan yang lainnya dari awan tadi muncul kilatan. Nah, ada suara muncul juga di situ. Nah, itu dari malaikat tadi yang gerakan awan-awan tadi itu. Pokoknya diimani saja.
Kita imani ada malaikat seperti itu. Karena hadis sebutkan, sudah kita bahas 2 pertemuan yang lalu. Ya, itu terjadinya awan, terus ada kilat. Maka ketika Allah turunkan hujan, kita bersyukur pada Allah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Karena hujan itu macam-macam. Ada yang hujan gak turun lama, itu namanya gois. Maka kalau seorang khotib saat khutbah Jumat itu lihat hujan belum turun-turun, dia berdoa, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna ghaisan mubarakan. Ya Allah, turunkanlah hujan. Nah, ghais di sini adalah hujan yang lama nggak turun-turun. Itu namanya ghais dalam bahasa Arab. Allahumma agisna, ya Allah turunkanlah hujan segera. Ya Allahumma agisna, ya Allah turunkanlah hujan segera kepada kami. Itu namanya ghais. Ada lagi istilahnya al-wabil. Wabil itu dalam bahasa Arab hujan deras. Ya, hujan deras. Jadi hujannya itu lebih besar. Ada lagi istilah hujan itu dengan al-matar, ya, yaitu hujan biasa. Istilahnya macam-macam. Maka berarti ada hujan yang sifatnya itu bawa manfaat, bisa jadi berubah juga bawa mudarat. Kadang hujannya cuma biasa namun seharian, ya toh, maka jadi banjir, bisa. Pokoknya kita minta pada Allah hujan yang bermanfaat. Terus yang berikutnya, yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah itu yang mempergantikan malam beralih jadi siang. Siang lagi muncul malam. Matahari tenggelam jadi gelap. Beralih lagi matahari terbit jadi terang. Inna fi dzalika la'ibra, ini sungguh jadi pelajaran bagi orang-orang yang mampu melihat, yang punya penglihatan. Berarti tadi kan disuruh lihat, yang berfungsi di sini indera apa? Penglihatan. Dan tadi disebut 3J, hati, pendengaran, penglihatan. 3 ini bekerja ini kalau mau renungkan sesuatu. Sama nanti kalau baca Quran gitu juga. Baca Quran sambil ngantuk-ngantuk, ya nggak bisa ambil pelajaran. Apa hatinya nggak hadir, ya nggak bisa ambil pelajaran. Atau cuma baca saja nggak mau renungkan juga nggak bisa ambil pelajaran. 3 itu harus berfungsi, yaitu penglihatan, pendengaran, dan hati. Nah, sekarang lihat tentang pergantian malam dan siang. Dibaca lagi. Pergantian malam dan siang. Allah lah yang mempergantikan malam dan siang, yaitu beralih dari panas menjadi dingin, dari dingin menjadi panas, dari malam menjadi siang, lalu siang menjadi malam. Berlalulah hari demi hari yang dirasakan oleh hamba. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, yaitu yang punya penglihatan dan akal untuk menangkap hal-hal yang tampak. Ya, lihat, yang punya penglihatan dan akal. Akal di sini hatinya itu hadir. Dia nangkap pelajaran dari situ, dari pergantian malam dan siang, beralih terus berganti. Dan asalnya sudah sering saya ulang. Asalnya yang namanya pergantian malam dan siang itu awalnya dari malam dulu. Ya kan? Awalnya dari malam dulu, kemudian terbit matahari jadi terang. Maka matahari di situ jadi nikmat Allah. Gak ada matahari jadi apa? Gelap. Besok kalau di surga bagaimana? Hah?
Di surga bagaimana? Tidak ada lagi matahari dan rembulan tadi, semuanya serba terang, nggak butuh lagi lampu seperti di dunia. Mati lampu ya wes. Kalau di dunia, kalau di surga nggak lagi kayak gitu. Ya, enak. Kalau di dunia masih ada gelap. Namun biasanya manusia itu lebih pingin itu untuk dapat dunia dibandingkan akhirat. Dia dahulukan dunia daripada akhirat. Buktinya apa? Coba aja lihat masjid-masjid. Pas jam sholat, lebih banyak orang masuk masjid atau di pasar? Nah, itu. Lebih banyak orang di mal-mal, di supermarket apa di masjid? Mal-mal. Apa lagi neng Wonosari itu ya? Kalau neng Warai orang mall, blas, nggak ada itu. Orang itu apa coba? Molen nih ya, molen nih ya. Orang rampung-rampung bangunannya, dicor. Itu buktinya kita masih dahulukan dunia dibandingkan akhirat. Makanya Nabi SAW itu katakan manusia itu ada yang sibuk dengan jual beli inah. Wa akhastum aznabal bakar, lalu sibuk dengan hewan ternaknya. Wa raditum bizar', dan dia itu sibuk dengan tanamannya. Pengertiannya apa? Sibuk dengan yang haram, yang riba. Lalu cuma mikir sapinya saja, lalu cuma mikir sawahnya saja. Wa taraktumul jihad, lantas kalian itu tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum dzullan, maka siap-siap saja Allah akan timpakan pada kalian kemunduran, kehinaan, kemiskinan. Jadi miskin itu bukan karena masalah utang saja, Bu. Karena terlalu sibuk mikir dunia terus. Wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad, Allah timpakan kalian kehinaan. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali pada agama kalian. Pengertiannya apa? Kembali mau ngaji, tolabul ilmi. Ini dari warga Gunung Kidul yang hadir sore ini. Wah, itu grup pirang persen coba. Nggak usah jauh-jauh dari pelayan aja lah. Pongau nih. Coba lihat berapa persen coba Bunda Roya? Ada sampai 90%. Mboten. Lebih sibuk apa? Mikir sawah, lebih sibuk mikir sapi, lebih sibuk mikir dunia. Nggak akan dunianya pernah beres sampai nanti mau kembali pada agama, mau sadar ngaji. Nanti buktikan sendiri deh. Kalau enggak ya tetap terus miskin, utangnya terus numpuk sampai tobat pokoknya. Nggak mau ngaji, nggak akan pernah itu jadi baik itu. Mau apa lagi solusinya coba? Kalau kita kembali ngaji, mau kembali sadar agama, mau kembali itu sadar ibadah, nanti kan urusan itu ya tetap dilakukan, ya tetap ngarit, tetap golek pakan, tetap ngurus sapi. Namun kan dia pinter bagi waktu. Oh Ustaz, kan sore ngaji, tak golek pakan pas awan bar zuhur. Iya toh Bu? Itu. Ora gur mikir sapine terus. Sapi niku mati kepiye Ustaz? Ya dikon poso wae iki sapine. Poso pokoke. Apa ujung-ujungnya ya didol wae iki sapine iki gawe masalah. Aku ora ngaji gara-gara sapi. Oh, masalah itu. Wah, kalau saya wis tak dol kuwi sapine kuwi. Untuk ngaji pokoknya. Lebih utama. Biar orang itu maju dari sisi bukan dari dunia. Maju itu agamanya itu berkembang, ibadahnya maju, sholatnya jadi sadar. Mau sadar tepat waktu sholat. Kan kita juga mikir-mikir toh. Kalau lagi pergi nilai orang sakit, coba lihat itu. Orang pada sholat nggak? Arak neng Bantul apa neng Jogja gue pas mulai sholat nggak mampir nggak? Mbuh.
Orang mampir kuwi paling. Yo Pak supir ya orang manjak ya. Penumpangnya yo sami mawon. Nggak ada peduli agama itu, nggak ada peduli ibadah, nggak bilang Pak supir nanti maghrib kita mau sholat di sini berhenti dulu, terus mangkat meneh isya, pas isya berhenti sini nje mau sholat jamaah dulu, orang mikir toh, ngoten, wes sederhana. Termasuk juga pas golek pakan yang bantu apa yang aja, coba lihat coba. Ada kayak gitu, Pak sopir nanti zuhur berhenti nje kita mau mampir di masjid, pakannya ditinggal wae ora apa-apa. Ada mikir kayak gitu Bu? Mboten. Oh Gunung Kidul urung sadar-sadar ini. Sampai tobat dulu baru nanti itu maju, baru utangnya lunas. Sampai mau sadar agama dulu nanti baru masalahnya rampung. Nggak mau sadar-sadar nggak akan pernah selesai. Kowe ngaji kowe tak ngomong apa adanya. Aku ora disogok kok ora dibayar apa-apa kok. Tak ngomong kowe. Sampai tobat kowe, ora tobat-tobat ya wis. Ngomong aku. Ini nggak ada yang ngomong-ngomong saya, ini nggak ada. Nggak ada sponsor-sponsor sini. Yang ngomong aja. Biar masalahnya rampung. Sampai saat ini urung rampung toh. Urung dereng rampung. Ya belum sadar-sadar. Terus baca lagi setelah menyebut perkataan di atas. Setelah menyebut perkataan di atas, Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, orang yang melihat Al-Bashir adalah yang memandang makhluk dengan pandangan untuk mengambil pelajaran, merenung dan mentadabburi. Sedangkan orang yang bodoh memandangnya tanpa ada rasa apapun atau pandangan orang ghaflah atau lalai. Layaknya hanya seperti memandang hewan ternak. Nah, kalau orang itu nggak punya ilmu, cuma pandang dunia terus delok sapi, gur ngertinya sapi. Oh, kui sapi, ya wes. Namun kalau orang ngaji dia mikir, oh ini hujan turun. Siapa yang ciptakan hujan ini? Nggak mungkin turun begitu saja. Oh hujan ini turun, masya Allah ini rahmat untuk kita. Kita syukuri. Oh ini ada hewan ternak ini nih, masya Allah Allah kasih dia pakan ini ada, masya Allah akhirnya kita syukuri. Sapi ini akhirnya tambah gemuk, tambah lemu, disyukuri. Akhirnya dia pandang kayak gitu. Cara pandangnya beda. Iya toh? Cara pandangnya beda. Kalau orang cuma mikir dunia, cuma mikir nanti, oh iki paling sesok iki payune iki semene ya. Cuma gur mikir payune loh coba lihat. Namun kalau yang tahu, wah, masya Allah sapi itu kok bisa kayak gitu ya. Rumputnya masuk ke dalam, dicerna ususnya sampai keluar kayak begitu. Kotorannya ada. Masya Allah Allah ciptakan sempurna sekali. Iya toh? Ciptakan sempurna itu. Sapi seperti itu, keadaan sekitar lagi jati, keadaan sekitarnya lagi ada awan, ada gunung. Hujan nggak turun-turun, tapi kok kita masih tetap hidup ya? Masya Allah, Allah sayang sekali. Kan kemarin hujan nggak turun-turun lama toh? Masih hidup nggak? Hidup. Coba lihat tuh sayangnya Allah itu. Padahal ada yang hujan ini nggak turun-turun, nggak sadar juga, ora sholat. Kan banyak lagi, pokoknya nggak sholat, coba lihat, nggak sadar juga. Ketika Allah turunkan hujan sama juga keadaannya, belum sadar juga. Oh cuma tahu oh, hujan turun, saatnya saya itu nabur, saatnya saya itu nandur, sudah. Kalau orang yang ngaji paham, alhamdulillah hujan turun, disyukuri sekali. Saya harus lebih giat ibadah lagi. Cara pandangnya beda dengan orang yang cuma pikir dunia. Lalu Allah menciptakan hewan dari air. Allah menciptakan hewan dari air. Dalam ayat selanjutnya disebutkan, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Sumber penciptaan hewan itu dari air, sebagaimana disebutkan dalam ayat lainnya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup.
maka hewan itu sumbernya dilahirkan dari air mani. Nah, air yang dimaksud air mani. Jadi hewan juga punya mani. Lalu terjadi perkawinan. Lalu terjadi perkawinan dari mani jantan dan betina. Jadi hewan asalnya satu. Lalu setelah itu berkembang dengan berbagai macam bentuk. Nah, asalnya dari satu tadi. Kemudian berkembang lagi dari satu hewan ini, macam-macam bentuk itu muncul. Ya, kalau dilihat dari penciptaan seperti itu, maka berkembang nanti hewan itu nanti macam-macam. Coba lihat di bawahnya. Lalu disebutkan, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya seperti ular, dan sebagian berjalan dengan dua kaki seperti manusia dan berbagai jenis burung. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki seperti hewan ternak. Nah, ada yang jalan dengan perutnya. Apa itu? Ular. Halal nopo haram? Ulo. Haram apa halal? Haram. Katanya enak loh itu. Haram. Enak nggak dipandang di situ. Ya. Terus ada yang berjalan dengan 2 kaki manusia. Terus ada juga berbagai jenis burung. Burung semuanya halal kecuali masuk dalam hewan buas seperti elang, raja wali. Di mana dia memiliki cakar dan nanti digunakan untuk merekam mangsa. Lalu ada juga yang berjalan dengan 4 kaki. Ada hewan ternak. Apa contoh hewan ternak? Sapi, kambing, unta, itu 4. Ada juga yang 4 kakinya namun haram. Kalau itu masih halal. Contoh apa? Babi, anjing, haram. Kucing, haram. Apa meneh haram ya? Apa Bu? Tikus, haram. Landak iki makanannya apa? Makanan wong Gunung Kidul ki aneh-aneh tenan iki lho. Ki jenis makanannya iki lho. Ada yang enak-enak kok aneh-aneh makannya. Di sini enggak disebut hewan air. Tidak disebut hewan apa? Air. Kaidahnya untuk hewan air, semua hewan yang asalnya hidup di air semuanya halal. Semua hewan yang hidupnya di mana? Air. Asalnya halal. Walaupun nanti punya kemiripan nama dengan hewan yang ada di darat. Dalilnya firman Allah Al-Maidah 96, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu, dihalalkan bagi kalian buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Jadi semua jenis ikan itu halal, walaupun nanti ada yang punya kesamaan nama dengan hewan yang ada di darat. Contoh apa yang namanya sama yuk? Apa? Anjing laut, kan asalnya hidup di air. Rusa laut ada? Enggak. Apa? Babi laut ada? Enggak ada. Apa meneh? Anjing laut. Tadi sudah. Apa lagi? Apa? Lele? Singa laut. Halal kalau dia di air terus. Kan itu bukan singa yang dicemplungi di air gitu kan, terus jadi singa laut, bukan. Asalnya emang di situ. Airnya di sini terserah air laut maupun air tawar maupun air payau. Berarti lele halal apa mboten? Lele. Kecuali lele yang biasanya pakannya sapi tank. Iya, makanannya najis. Piye makanannya najis ya nak? Nah, ditaruh sapi tank terus jadi lemu, maka lele tadi jadinya lele yang najis, lele yang haram.
Oh, wis tahu berarti. Nggak boleh pelihara di situ. Cari pakan yang bersih, cari pakan yang lebih higienis. Ya, cari pakannya seperti itu. Terus yang berikutnya, Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, sebagaimana hujan juga asalnya satu, lalu berkembang menjadi macam-macam tanaman. Nah, hujan kan dari atas satu toh. Lalu muncul tanaman-tanaman macam-macam. Ada pari, terus ada macam-macam itu tumbuh itu dari hujan tadi. Di tanah yang sama bisa muncul macam-macam tanaman. Iya toh? Jenengan satu petak sawah bisa tanami apa saja? Pari, terus jagung, kacang. Nah, bisa macam-macam kan? Padahal dari hujan yang satu, tanah yang satu, muncul macam-macam. Seperti disebutkan dalam ayat berikut. Dalam ayat disebutkan, "Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun." Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Surat Ar-Ra'd ayat 4 menunjukkan itu dari hujan bisa tumbuh anggur, bisa tumbuh kurma dan tanaman-tanaman yang lainnya. Lalu yang terakhir, ada tempat yang diberi hujan, ada yang tidak. Ada tempat yang diberi hujan, ada yang tidak. Allah berfirman, فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ. Maka ditimpakannya hujan itu kepada siapa yang dikehendakinya dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan ada dua tafsiran. Satu, hujan itu diturunkan sebagai bentuk rahmat dari Allah. Hujan ditunda karena sebagai bentuk siksa dari Allah. Nah, yang pertama, hujan turun sebagai bentuk rahmat. Hujan itu ditiadakan, diakhirkan, diundur sebagai bentuk siksa. Karena manusia banyak lakukan kesalahan, dosa, maksiat. Nah, itu akibatnya itu hujan nggak mau turun-turun. Allah kehendaki nggak turun sebagai siksa bagi manusia sampai mau sadar. Ustadz, kok di sini banyak maksiat, kok hujan turun? Cuma Allah kasihan pada hewan-hewan ternak. Cuma Allah kasihan pada hewan-hewan ternak. Terus yang kedua pengertiannya, tafsirannya. Hujan besar diturunkan untuk menghancurkan buah-buahan, tanaman, dan pepohonan. Lantas yang lainnya dipalingkan dari hujan besar seperti itu. Nah, fayusibu bihi may yasha, maka ada juga yang ditimpakan hujan besar, tanamannya jadi hancur, buah-buahannya jadi hancur, pepohonan juga jadi hancur. Ada yang diselamatkan dari hujan besar ini. Itu tafsir yang kedua. Kalau yang pertama berarti hujan yang bermanfaat. Kalau yang kedua itu hujan besar yang bawa musibah. Yang kita minta yang mana kalau begitu? Hujan yang bermanfaat atau hujan besar yang musibah? Hujan yang bermanfaat. Makanya kan doanya ketika hujan turun, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Baik, nanti bulan Desember itu tanggal pertemuan berikutnya tanggal 7 ya. 7 apa 8? 7. Ya tahu Bu?
Sabtu Legi. Terus nanti Sabtu Kliwon berikutnya itu nanti ada bazar. Tanggal 21. Bazar. Ngertos mboten bazar? Apa? Belanja. Hah? Gratis ora iso. Biasanya dapat kupon. Iya kalau entek, orang entek ya wis. Nanti tempatnya di sana Sabtu Kliwon, nanti selapan lagi. Sabtu Legi tetap masuk seperti biasa. Sabtu Kliwon, nanti wonten bazar sekalian. Bazare bayar, namun wonten kupon. Engko dinai kupon. Kuponnya paling gurung 1000 wae nih kuponnya. Nanti tunggu belum. Ya. Nanti kuponnya disiapkan sekaligus mungkin tema untuk selapan berikutnya nanti ada tema khusus. Biar nanti bapak-bapak nanti diundang juga mboten Bu? Itu yang Sabtu Kliwon, bapak bisa hadir? Nah bisa. Berarti bapak bisa dapat kupon juga? Hah? Oh nanti lihat situasi. Biasanya saya belanja iki bapak ibu-ibu tah? Nah ibu-ibu berarti ibu-ibu aja. Baik, demikian. Sebelumnya ada pertanyaan silahkan. Tanya langsung satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya tanya bukan tema sore hari ini. Ye. Saya tanyakan, saya itu punya saudara di perantauan, saudara sepupu. Ye. Agamanya non-muslim. Ye. Kalau pulang di rumahnya ibunya itu main di rumah saya. Ya. Itu dalam oleh-oleh sama ngasih uang saya dan ibu saya. Bagaimana solusinya Pak Ustaz? Diterima saja. Halal. Kan oleh-oleh toh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalih duit ditompo. Halal. Wonten malih Bu sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya menanyakan tentang pertemuan yang lalu. Waktu itu Pak Ustaz pernah menjelaskan bahwa sholat itu ada harta. Maksudnya ketika waktu zuhur, saya belum zuhur tapi sejam kemudian saya mau sholat tapi batal itu ternyata saya belum. Terus itu bagaimana cara mengkodok nyaur? Ya, kemudian bagaimana seseorang yang mengalami mens tapi sampai lama itu bagaimana Ustaz? Sampai lamanya berapa hari? Hampir 25 hari. Itu gangguan karena suntik KB apa mboten? Pasca KB. Oh, pasca KB setelah itu mensnya terganggu. Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi misalnya kemarin pernah saya singgung dan ini fatwa sebagian ulama dan lebih hati-hati. Jika masuk waktu zuhur, sekarang jam 11:30. Terus ibu nunda sholat zuhurnya jam 1. Ternyata jam 12:30 mens. Datang bulan. Padahal sudah masuk waktu sholat apa? Zuhur. Maka sholat tadi jenengan sudah kena kewajiban. Maka paling amannya tetap dikodok. Dikodoknya kapan? Setelah suci. Kalau tadi karena gangguan karena suntik KB, maka biasanya hormonnya terganggu, baru 25 hari baru suci, maka berarti setelah 25 hari.
Kalau misalnya mensnya cuma 5 hari, berarti nanti setelah 5 hari baru qadha tadi sholat zuhur. Misalnya sucinya pas misa, pas waktu isya ya sucinya ya, maka dia segera mandi, sholat isya plus nyaur sholat zuhur. Qadha sholat zuhur yang tadi sebelum 5 hari. Jadi caranya seperti itu. Langsung dikerjakan setelah nanti suci. Cukup sholat zuhurnya saja. Yang setelah haid, yaitu nanti masuk asar, itu nggak dihitung. Yang tadi cukup pas lagi dapat suci, namun jenengan belum sholat, terus tiba-tiba haid. Maka yang dapat sholat dalam keadaan suci tadi diqadha. Pun, baik. Satu aja tadi ya, ada 2 tadi. Yang kedua sudah saya jawab. Sampun Bu. Haidnya lama tadi 25 hari, ya dianggap itu sebagai darah haid karena gangguan. Kalau seandainya tadi bukan karena gangguan ini, saya jawabannya berbeda. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini pertanyaan juga di luar tema. Ini berkaitan dengan doa setelah azan yang Allahumma rabbana zidna wa qina makin seterusnya. Itu kan kami karena mengajar anak TK itu kami mengajarkan doa itu bersama-sama. Dan selama ini kami memberitahu bahwa itu adalah doa setelah ada yang azan. Jadi semua anak-anak itu kalau selesai azan itu kadang secara otomatis mengucapkan doa itu barengan. Iya, terus saya itu dapat penjelasan kalau ternyata yang doa itu yang membacanya adalah azan, bukan yang mendengarkan azan begitu. Yang tepat yang mendengar juga baca. Oh gitu. Saya jadi kalau saya takutnya menanamkan yang salah. Enggak, sudah benar. Oh sudah. Tapi itu Ustaz, mohon maaf. Katanya kalau azan itu kan setiap lafaznya itu, kalau yang mendengar itu kan ada jawabannya itu loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, jawab lagi asyhadu an la ilaha illallah, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawab la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau yang itu juga enggak apa-apa toh, maksudnya yang alhamdulillah bahasa tidak boleh itu dibaca yang mendengarkan azan enggak apa-apa toh? Enggak apa-apa. Itu memang disunahkan untuk yang dengarkan azan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang nanya langsung? Boten lewat kertas. Ustadz, jika sholat di rumah orang non muslim itu apakah sah? Bisa asalkan tidak ada salib. Hindari adanya apa? Salib. Karena adanya salib sulit membuat malaikat itu masuk. Misal waktu keputihan, setiap mau sholat kan wudhu, terus apakah harus ganti pakaian atau celana dalam yang terkena Ustadz? Jika berat untuk ganti, tidak diganti. Kan ibu pakai pembalut, maka cukup pembalutnya saja. Kalau pembalutnya situ tidak ada masalah, nggak gangguan untuk celananya, maka tidak ada masalah. Lakukan seperti itu. Setiap kali sholat disuruh apa? Wudu. Apa tadi bu? Keputihan. Keputihan najis napa mboten? Najis. Ya, sudah saya jelaskan kaidahnya. Setiap yang keluar dari 2 jalan kecuali mani najis. Mani enggak najis, maka keputihan juga dihukumi najis. Cara sholatnya setiap kali masuk waktu sholat wudhu. Lantas setelah wudhu tidak boleh jeda lama untuk nunggu sholat. Langsung setelah wudhu langsung sholat. Bolehkah seorang istri menggugat cerai suami karena suami tersebut sering melakukan hal-hal syirik seperti santet dan mempunyai benda-benda yang dianggap sakti? Sudah berkali-kali dinasihati tapi malah jadi pertengkaran. Bahkan orang tua istri sering diancam akan dibunuh. Kalau masih bisa sabar untuk nasihati, tetap sabar sampai mugi-mugi suami dapat hidayah. Jadi ditimbang-timbang lagi, biar nanti nggak menyesal. Ditambah lagi ngajak suami untuk ngaji. Bisa ngaji di sini, nanti di Karangrecek sana malam Kemis. Apa ketemu saya langsung deh, nanti tak ceramai.
Ustaz, penilaian orang kebanyakan banyak yang menaikkan kewajibannya syahadat, sholat dan lain-lain, tetapi larangannya kadang susah ditinggalkan semata-mata orang sukses, orang disayang Allah adalah orang yang cukup dunianya. Orang akan segan, akan dibanggakan. Bagaimana menyikapi hal ini? Standar Allah itu cinta itu bukan dilihat dari kaya. Standar Allah itu senang pada hamba itu kalau orang itu taat. Sekaya apapun namun gak mau ibadah, gak mungkin Allah sayang. Terus kekayaannya bagaimana Ustadz? Kekayaannya cuma ujian. Ujian biar dia terus maksiat terus. Allah tegurnya malah dikasih nikmat biar dia gak sadar-sadar karena memang dia pengen sesat. Itulah yang Allah sebut. Ya, orang ini sesat karena dia itu pengen sesat. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika seorang itu sesat, maka Allah nanti akan nambah dia itu sesat. Dia ingin sesat, Allah nambah lagi sesat untuk dia. Namun kalau orang beriman biasanya dikasih susah. Saat dia itu bermaksiat, dikasih ujian berat biar dia itu sadar. Ini masih lebih enak karena langsung orang itu sadar. Maka jangan pandang orang itu dari kekayaan, pandang orang itu dari keimanan. Ibadahnya gimana, ngajinya seperti apa, imannya itu bagus enggak. Pandang orang seperti itu, jangan pakai sisi pandang dunia, pakai sisi pandang akhirat. Paham ya? Jadi jangan lihat kekayaannya nggak ada apa-apa, dia nggak bawa kekayaan sampai kuburan. Ada yang bawa kekayaan sampai kuburan? Emasnya 1 kilo, bawa emas 1 kilo ada? Nggak ada itu. Motornya mewah, motornya puluhan juta, bawa motor sampai kuburan? Enggak. Yang bawa sampai kuburan cuma amal soleh saja, bukan kekayaan. Paham ya? Jadi sekali lagi, jadikan standar itu iman, amal soleh, bukan yang jadi standar itu dunia. Ada orang yang tampangnya biasa, masya Allah ibadahnya rajin, hidupnya biasa saja, itu lebih dipandang istimewa oleh Allah dibandingkan dengan orang kaya namun gak pernah tahu ibadah. Paham ya? Nah itu besok Ahad Legi saya kajian di Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari jam 6:30 sampai 6:30. Jam 7 nanti kajian di Balai Desa Pampang Palian sampai nanti jam 9. Bar jam 9 jagung manten. Cukup ya? Nanti siapkan lagi untuk yang berikutnya saja. Mudah-mudahan Allah beri taufik lan hidayah untuk terus nambah ilmu lan amal dan kita terus diberikan keistiqomahan. Demikian kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti yang belum dapat buku 50 doa, Mas nanti siapkan dulu Mas. 50 doa. Bawa ke sini aja. Nanti di sini di depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.